Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Burhanuddin Mujtaba pada mata kuliah Humas Pariwisata. Kali ini kita akan membicarakan sumber daya pariwisata. Sumber daya pariwisata yang akan kita bicarakan hari ini adalah sumber daya atau segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan guna mendukung pariwisata, bisa secara langsung maupun tidak langsung. Dalam bicara sumber daya, kita sering terasosiasikan pikirannya kepada sumber daya alam biasanya ya. Jadi kalau sumber daya alam adalah atribut alam yang bersifat netral. Jadi kalau ada sumber daya alam, ya tetap aja dia netral. Mau dimanfaatkan atau tidak manfaatkan, dia menjadi sumber daya alam. Untuk memanfaatkan sumber daya alam ini, perlu campur tangan manusia. Campur tangan maksudnya untuk mengubahnya agar memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam, misalnya pasir, banyak terdapat di wilayah kita. Dia tidak akan bermanfaat apa-apa tanpa campur tangan manusia, kecuali pasir itu digali, diangkut, kemudian dicampur dengan semen, kemudian akan digunakan sebagai bahan bangunan, yang kemudian bahan bangunan itu untuk membuat rumah, untuk membuat gedung, seperti itu. Selama pasir itu tetap ada di dasar sungai, dia tidak akan termanfaatkan. Itu yang disebut perlu campur tangan manusia untuk mengubahnya. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya pariwisata. Jadi sebenarnya sumber daya pariwisata itu banyak sekali. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya untuk mendukung pariwisata. Pemanfaatan sumber pariwisata ini seharusnya menjadi upaya yang menyeimbangkan penggunaan sumber daya sekaligus juga upaya konservasi bagi kepentingan umum yang lebih luas. Jangan sampai penggunaan sumber daya ini kemudian menjadi tidak terkendali sehingga menjadi rusak atau bahkan menjadi punah. Sumber pengembangan pariwisata itu setidaknya pertama ada sumber daya manusia, kemudian ada sumber daya alam, ada sumber daya budaya, dan yang terakhir ada sumber daya minat khusus. Orang ataupun organisasi biasanya menggunakan sumber daya untuk beragam kegiatan pariwisata. Sumber daya manusia itu contohnya apa? Ya, sumber daya manusia ini adalah hal yang pokok. Untuk mengembangkan pariwisata, tentu perlu ada tenaga kerja, perlu ada operator pariwisata. Nah, ini yang digunakan adalah sumber daya manusia. Kemudian di pariwisata juga ada gedung, ada infrastruktur. Ini yang disebut memanfaatkan sumber daya alam. Kemudian juga di sebuah tempat wisata ada atraksi budaya, ada pertunjukan kesenian. Nah, ini bisa dimanfaatkan juga untuk tujuan wisata. Ini namanya menggunakan sumber daya budaya. Misalnya atraksi-atraksi kesenian atau kebudayaan itu sebenarnya kalaupun tidak ada wisatawan, dia tetap akan berjalan. Cuma kalau ini dimanfaatkan, ini akan menjadi sumber daya pariwisata dari sisi budaya. Kalau sumber daya alam apa? Sumber daya alam itu misalnya pemandangan alam ya, sebagai atraksi wisata. Itu jadi sumber daya alam. Melihat air terjun, melihat pemandangan, pegunungan, itu menjadi sumber daya alam. Selanjutnya ada sumber daya minat khusus. Sumber daya minat khusus ini ada sumber daya yang ada pada calon konsumen, calon wisatawan. Ini sumber daya juga. Jadi ada wisatawan-wisatawan, ada orang-orang yang menginginkan, yang punya minat khusus tentang pariwisata. Nah, kalau ini tidak dimanfaatkan, sumber daya itu akan hilang. Makanya dimanfaatkanlah menjadi sumber daya minat khusus. Nanti penjelasannya lebih rinci ada di bawah slide berikut ini. Sekarang kita bicara sumber daya pariwisata. Sebenarnya muaranya menggunakan sumber daya itu baik secara individu maupun kombinasi ya, hanya satu sebenarnya, memuaskan keinginan dan kebutuhan wisatawan yang beragam. Memuaskannya dalam bidang apa?
ia memuaskan keinginan agar sesuai dengan harapan wisatawan. Salah satu karakteristik dari sumber daya pariwisata adalah dapat rusak, dapat hancur. Nah, ini yang tadi kita bahas, ini bagaimana agar sumber daya ini bisa dimanfaatkan secara lebih bertanggung jawab. Penggunaannya seimbang sehingga tidak merusak alam itu sendiri. Sering sekali ketika pemakaian sumber daya alam ini tidak terkendali, justru merugikan dunia pariwisata itu sendiri. Alamnya rusak, kemudian orang sudah tidak tertarik lagi datang ke situ, sehingga tidak ada pendapatan dari pariwisata. Jadi kerugiannya dua kali. Alamnya rusak, dunia pariwisata menjadi mati. Ini kenapa? Ini karena salah pengaturan atau yang biasa disebut dengan mismanagement. Kita rinci satu-satu. Pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam itu tidak akan berguna kecuali dapat memuaskan dan memenuhi kebutuhan manusia. Untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan manusia, itu perlu intervensi. Sekali lagi, untuk berguna dan memuaskan kebutuhan manusia, sumber daya alam itu perlu diintervensi agar menjadi bermanfaat. Jadi sumber daya alam ini memiliki banyak elemennya. Apa saja elemen dari sumber daya alam ini? Banyak sekali. Artinya yang ada di alam, yang sifatnya netral ya. Mau ada pariwisata, mau tidak ada pariwisata, dia ada. Apa misalnya? Air. Itu sumber daya alam. Pepohonan, udara, hamparan pegunungan, pantai, bentang alam, hamparan rumput. Itu semua sumber daya. Sumber daya ini tidak akan menjadi berguna bagi pariwisata kecuali semua elemen tersebut dapat diubah menjadi memuaskan untuk kebutuhan manusia. Oleh karenanya, sumber daya alam memerlukan intervensi. Selanjutnya, manusia dan alam. Sumber daya alam itu bersifat netral sampai manusia mentransformasikannya menjadi sumber daya. Yang mengintervensi siapa? Yang mentransformasikannya siapa? Ya manusia. Manusia ini sebagai pengguna. Dan manusia ketika mentransformasikan atau mengintervensi sumber daya alam ini dipengaruhi oleh budaya. Siapa yang menggunakannya dan bagaimana cara menggunakannya. Makanya kita lihat ada beberapa tempat wisata hanya dengan sumber daya alam yang terbatas. Karena manusianya menggunakan sumber daya ini dengan cara yang tepat, tempat wisata itu menjadi begitu banyak diminati oleh wisatawan. Tetapi ada juga sumber daya alam yang dimiliki satu wilayah yang begitu beraneka ragam, tetapi karena gagal dimanfaatkan oleh manusia sebagai penggunanya, karena memiliki budaya yang tidak baik misalnya, sumber daya alam itu menjadi tidak bisa dimanfaatkan oleh kebutuhan pariwisata. Misalnya, kalau manusia dan alam, tadinya minyak ada di dalam tanah, ada di dalam bumi. Kemudian karena pengetahuan, karena teknologi, minyak ini ditambang, disedot, ditarik keluar, diolah, kemudian ada teknologi mesin, ini diisi menjadi bahan bakar. Bahan bakar minyak ini kemudian bisa menggerakkan mesin-mesin. Tanpa ada intervensi manusia, minyak itu tetap aja. Sampai hari kiamat, dia akan ada di dalam bumi. Dan tidak akan bermanfaat apa-apa bagi manusia. Tapi ketika sudah diintervensi, ditambang, dinaikkan ke atas dataran, kemudian masuk pom bensin, minyak itu ternyata bisa menggerakkan mobil kita, motor kita. Itu sekali lagi karena ada intervensi manusia. Slide selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam. Apa sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan? Yang tadi ya, saya sepintas di atas sudah saya sebutkan. Pemanfaatan sumber daya alam itu cukup banyak sebenarnya. Ya, di antaranya ada 6 hal ini ya, yang di dalam slide. Lokasi geografis itu sumber daya alam. Ada orang-orang yang terkesan dengan salju, dengan dataran tinggi. Ini dimanfaatkan untuk wisatawan, untuk wisata ski ya, menjadi sumber pendapatan. Ada beberapa negara yang berlokasi dekat pegunungan Himalaya. Ini juga dijadikan tempat wisata. Itu adalah sumber daya lokasi geografis. Di mana letak intervensinya? Ya, manusia menyediakan akomodasi untuk terselenggaranya pariwisata. Ya, kalau tidak ada jalan ke sana, tidak ada akomodasi, tidak ada pemandu, ya tentu saja wisata ski itu tidak pernah ada.
tidak ada porter yang membawa barang-barang milik wisatawan untuk naik gunung ke Himalaya, itu juga akan sedikit sekali orang yang bisa berkunjung ke pegunungan Himalaya misalnya ya. Itu lokasi geografis yang bisa dimanfaatkan. Ada juga iklim dan cuaca sumber daya alam itu. Ada orang-orang yang suka sejuk misalnya. Jadi iklim, cuaca yang sejuk ini juga bisa dimanfaatkan untuk sumber daya pariwisata. Mengundang orang-orang yang suka kesejukan agar datang ke sana. Kemudian juga gara-gara iklim ini juga akan membuat lingkungan fisik yang berbeda ya. Akan mempengaruhi vegetasi, akan mempengaruhi tumbuhan-tumbuhan apa saja yang hidup di sebuah tempat tersebut. Karena tumbuh-tumbuhannya yang tumbuh jenis apa, kemudian juga akan membuat kehidupan binatang apa yang ada di situ. Jadi iklim dan cuaca juga bisa dijadikan sumber daya alam. Bahkan sampai yang kita anggap sesuatu tempat yang gersang, misalnya di gurun pasir, ternyata itu masih bisa dimanfaatkan juga. Dibikin tur ke gurun pasir, kemudian di sana dibikin satu akomodasi yang menyerupai kafilah-kafilah ketika berdagang melewati gurun pasir tersebut. Ini juga menjadi minat wisatawan yang ingin mencoba bagaimana sih bisa hidup dalam iklim yang begitu gersang misalnya. Ada juga sumber daya alam yang kita sering sekali kita pakai ya, air. Air ini bisa digunakan menjadi sumber daya alam, bisa untuk kegiatan rekreasi outdoor ya, untuk kolam renang, untuk danau ya, sungai. Kalau yang ada air asin misalnya wisata pantai, kemudian bisa untuk ditambahin akomodasi berlayar, kapal pesiar, memancing, menyelam, banyak sekali. Air juga bisa menjadi sumber daya alam yang digunakan untuk pariwisata. Selain air ada ragam material. Penyusunan permukaan bumi, bebatuan alam, misalnya masuk ke gua, kemudian di sana ada batu-batu unik. Ini juga bisa dikembangkan menjadi atraksi wisata alam. Tapi ya itu tadi, harus ada intervensi manusia. Sumber daya yang lainnya ada vegetasi. Vegetasi orang bisa datang untuk melihat tumbuhan-tumbuhan langka, diajak ke hutan, diajak ke perkebunan, diajak ke pertanian. Jadi ini, vegetasi ini sebagai sumber daya alam bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekowisata. Masuk ke hutan lindung misalnya begitu. Tapi ya sekali lagi harus ada intervensi manusia yang bisa membuat wisatawan menjadi tertarik untuk datang ke sana. Selanjutnya pemanfaatan sumber daya alam yang lain adalah fauna. Berbagai binatang, hewan berperan cukup signifikan. Ada hewan ini yang dikurung ya dalam kebun binatang, tapi ada juga aktivitas wisata untuk terkait sumber daya fauna ini, sumber daya alam dalam bentuk fauna ini di alam liar. Jadi di beberapa negara Afrika misalnya yang masih begitu luas bentangan alam liarnya, ini dimanfaatkan untuk aktivitas wisata. Disediakan mobilnya, untuk turnya, bahkan untuk berburu. Jadi diatur oleh pemerintah ketika satu hewan tertentu populasinya sudah cukup banyak, bisa untuk dijadikan wisata berburu. Atau bahkan hanya seperti menonton hewan liar dari atas mobil, menonton burung, menyaksikan bagaimana kehidupan satwa liar di alam bebas ya. Itu adalah pemanfaatan sumber daya alam. Kalau ini tidak dimanfaatkan, ya tetap saja es masih tetap jadi es, gua masih tetap jadi gua. Tetapi mungkin tidak akan ada yang datang, tidak akan ada yang berwisata ke tempat situ kalau tidak ada manusia yang memanfaatkannya, yang menyediakan akomodasinya, yang menyediakan transportasinya ke sana. Selanjutnya, sumber daya pariwisata berikutnya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini komponen vital dalam pembangunan pariwisata. Nggak ada manusia yang memanfaatkan, yang nggak ada pariwisata. Setiap tahap dalam membuat sumber daya pariwisata memerlukan sumber daya manusia. Akomodasi misalnya, ngebangun infrastruktur, butuh tenaga manusia. Transportasi juga butuh tenaga manusia. Wisatawan perlu makan, butuh juga tenaga manusia untuk menyiapkannya. Dan manusia dengan sumber daya manusia ini juga bisa menentukan eksistensi pariwisata. Bagaimana
tempat wisata tersebut menjadi ajeg, menjadi tetap terkendali, tidak merusak alam misalnya, tetap menjadi tempat wisata yang menyenangkan, itu perlu sumber daya manusia. Bagaimana agar merasa aman, nyaman, itu juga perlu sumber daya manusia. Dalam keterkaitan sumber daya manusia sebagai sumber daya pariwisata, tentu dilihat dari sisi manusia, dunia pariwisata menjadi industri pariwisata itu melahirkan banyak peluang karir. Nah, di slide berikutnya kita lihat dari setiap pelayanan, dari setiap komponen untuk pembangunan pariwisata itu, di sana juga akan menyerap tenaga kerja. Coba kita bayangkan sebuah industri pariwisata, dia butuh transportasi. Ketika butuh transportasi, maka muncullah ada usaha penerbangan. Maka muncullah ada perusahaan kapal pesiar, perusahaan kereta api, perusahaan rental mobil, perusahaan taksi, perusahaan transportasi lainnya. Dari unsur transportasi saja kita sudah kebayang berapa tenaga manusia yang dibutuhkan. Ambil contoh misalnya penerbangan. Di sana yang paling pasti saja penerbangan butuh pilot, butuh kopilot, butuh pramugari. Kemudian butuh bandara. Di bandaranya itu ada petugas-petugas lagi, penjaga menara, penerima tiket pesawat, ada direkturnya, ada sampai tukang sapu. Jadi dari transportasi penerbangan saja ini sudah cukup banyak sumber daya manusia yang terserap. Belum lagi kapal pesiar, yang orang sebut kapal pesiar ini seperti hotel sekaligus mall yang terapung. Satu kapal pesiar itu membutuhkan ribuan orang. Dari mulai petugas kebersihan, layanan kamar, restoran, itu dari satu kapal pesiar saja. Bagaimana dengan ratusan bahkan ribuan kapal pesiar yang ada di dunia ini? Ada lagi bus juga sama. Ada sopirnya, ada kondekturnya, ada penjaga tiketnya, ada manajernya. Begitu juga dengan kereta api, dengan rental mobil, dengan taksi. Ini adalah karir yang bisa diterjuni ketika industri pariwisata berjalan. Selain transportasi ada yang namanya kemudian akomodasi. Akomodasi ini apa? Akomodasi ini banyak sekali bentuknya. Ada hotel, ada hostel, ada lodgement, ada homestay, ada resort, bahkan ada ruang konferensi. Kita sudah bayangkan berapa banyak sumber daya manusia yang terserap dari sektor akomodasi ini. Kalau kita lihat dari sistem akomodasi ini ya, balik lagi ada hotel, apa bedanya sih? Hotel ada hostel, ada lodgement, ada homestay, ada resort. Ini sebenarnya sama tempat menginap ya, persewaan tempat menginap. Cuma nama-nama ini membedakan layanan yang ada di dalamnya. Hotel misalnya, hotel itu paling umum ya dikenal ya, tempat penginapan dengan fasilitas yang mewah ya. Jadi agak sedikit mewah hingga mewah banget. Tentu saja produk utama dari hotel itu sama, tempat penginap. Umumnya hotel memiliki bangunan yang besar ya, berlantai-lantai ya, jumlah kamarnya banyak. Tergantung kelasnya ya. Yang dicirikan dari bintang bintang 1, bintang 2, bintang 3 ya. Semakin tinggi kelasnya, semakin berkualitas pula fasilitasnya. Dan ini juga berpengaruh pada harga menginap per malamnya. Biasanya selain tempat menginap, hotel juga menyediakan restoran ya, menyediakan tempat makan minum, menyediakan ballroom ya, buat seminar, buat rapat ya, ruang meeting, ada tempat fitness, ada kolam renang, kemudian tempatnya juga lebih strategis, biasanya dekat bandara, dekat stasiun ya. Tentu saja ini harganya agak lebih mahal. Dengan fungsi-fungsi yang tadi ya, lebih dekat aksesnya, layanannya lebih menarik, lebih profesional gitu ya. Kemudian juga ada yang namanya hostel. Ya, dari namanya hostel ya. Nah, kalau yang ini biasanya dimanfaatkan untuk backpacker. Ya, untuk wisatawan dengan kantong yang lebih tipis ya. Hostel ini mirip dengan asrama biasa. Jadi dalam satu ruangan
kita akan tidur bersama-sama. Jadi di satu ruangan itu besar gitu ya, kemudian ada beberapa tempat tidur dan kita tidur bersama di situ dengan orang yang menginap yang lainnya. Tentu saja ini harganya jauh lebih terjangkau. Kelemahannya apa? Ya nggak ada privasi. Kita tidur bersama satu kamar dengan orang lain gitu. Kemudian selain hostel ada yang namanya resort. Resort ini apa? Resort ini tempat penginapan juga, tempat seperti hotel juga, namun biasanya ada beberapa fasilitas tambahan. Fasilitas tambahannya tentu dengan nuansa rekreatif ya. Kalau resort itu biasanya memiliki tempat untuk bersantai. Jadi biasanya juga resort itu adanya di tepi pantai, di puncak pegunungan gitu ya. Dan biasanya juga resort ini hotel yang lokasinya dekat tempat wisata. Lokasinya itu memiliki pemandangan yang indah. Bahkan ada sampai pantai pribadi begitu ya. Jadi kalau kita nyewa resort ini seolah-olah pantai itu milik kita sendiri ya. Orang lain nggak boleh masuk. Selain resort, akomodasi di pariwisata itu apa lagi? Ada yang namanya suites. Ini beda lagi. Sebenarnya ini mengidentikan dengan kamar yang lebih luas. Tapi tidak semua hotel punya suites room ya. Jadi bahkan di dalam kamarnya itu sudah ada ruang tamunya ya. Tidak hanya kamar, jadi kita bisa nerima tamu yang terpisah dari kamar dalam satu ruangan. Jadi kayak kita punya rumah di dalam kamar begitu. Ada ruang tamunya, ada dapurnya, bahkan ya dapur kecilnya itu sudah ada. Dan tentu saja harga sewa suites dengan kamar hotel biasa akan jauh lebih tinggi ya. Selain suites apa lagi? Selain suite ada yang namanya lodgement. Apa itu lodgement ya? Lodgement itu berbeda dengan hotel. Lebih seringnya disebutnya hotel melati ya. Jadi fasilitasnya itu kalau di suites atau di hotel adanya apa sih di situ gitu ya. Kalau di hotel kelas melati ini apa adanya. Kadang bahkan tidak menyediakan fasilitas AC. Jadi kamar tidur biasa saja, kamar tidur mungkin ada pakai kipas angin begitu ya. Jadi tidak semua tempat penginapan itu menyediakan AC, menyediakan TV. Nah, di antara yang tidak menyediakan itu yang hanya tempat tidur saja, itu disebutnya hotel melati ya. Meskipun memang ada juga hotel melati yang sekarang ini ya, yang lagi di dalamnya sudah termasuk ada AC, ada TV, ada mandi air hangat begitu ya. Tapi tentu dengan ruangan yang lebih kecil ya, dengan kualitas tempat tidur yang lebih sederhana. Ini juga menjadi andalan para backpacker ya. Jadi pilihan dibanding menginap di hostel tadi ya, yang bareng-bareng satu kamar, tentu hotel melati atau lodgement ini jauh lebih nyaman karena kita punya kamar sendiri meskipun tidak semewah hotel yang sebenarnya begitu ya. Jadi hotel melati ini mirip dengan kos-kosan tapi disewakan harian. Selain lodgement apalagi? Jadi ada yang namanya guest house. Guest house ini apa? Ya dari namanya sih disebutnya rumah tamu ya. Jadi biasanya guest house ini menyediakan kamar, jadi kamar yang disewakan. Tapi biasanya pemilik rumahnya ada di situ. Ngomong gampangnya itu kita kos di rumah orang, tapi bayarnya harian gitu. Ada lagi yang namanya homestay. Kalau homestay ini rumah yang disewakan, terdiri dari beberapa kamar. Jadi kalau lebih praktisnya kita kayak ngontrak rumah, satu rumah, nyewa rumah secara harian itu homestay. Biasanya ini dikelola oleh pribadi-pribadi bukan perusahaan ya. Guest house sama homestay ini bedanya dengan hotel. Ini disediakan oleh pribadi-pribadi yang berada lokasinya di dekat tempat wisata. Jadi kalau guest house ini kamar, kita tidur di situ, bayar harian, pemilik rumahnya ada di situ. Tapi kalau homestay kita sewa satu rumah. Jadi homestay ini mungkin lebih dekat dengan resort ya. Resort itu kayak satu rumah ya. Tapi kalau guest house ini seperti hotel, tapi hotelnya pemiliknya juga tidur di situ begitu ya. Ada lagi yang namanya villa. Villa ini sama juga mirip-mirip dengan homestay.
Cuma memang ini biasa khusus itu untuk disewakan. Kalau homestay, kalau tidak ada tamu, rumahnya dipakai lagi sama yang pemilik rumah. Tapi kalau villa biasanya khusus untuk disewakan kepada wisatawan. Ukurannya juga cukup besar, fasilitasnya juga bagus ya, karena memang ini seperti hotel dalam bentuk rumah gitu. Kemudian juga bangunannya juga ada konsepnya ya, karena yang tahu yang akan datang ini wisatawan, juga mungkin ada tempat-tempat rekreatif, memiliki kolam renang kayak begitu ya, itu villa. Ada juga yang mungkin jarang terdengar, ada yang disebutnya inn. Inn ini sebenarnya adalah bahasa Inggris dari penginapan. Di Indonesia, inn ini sepertinya masih jarang ditemukan. Jadi kalau di Indonesia itu seperti losmen. Dengan kata lain, inn ini hotel versi mini. Jumlahnya terbatas ya. Harganya tentu lebih murah. Kalau hotel kan itu bisa ratusan kamar. Kalau inn ini mungkin puluhan lah, belasan kamar yang disediakan ya. Tapi biasanya juga menyediakan tempat makan serta layanan kamar. Itu adalah akomodasi di dalam industri pariwisata. Dan kita bisa bayangkan karir yang ada dari akomodasi ini berapa orang. Hotel, ada direkturnya, ada manajernya, ada penerima tamu, ada keamanannya. Resort juga sama. Banyak sekali karir yang ada. Termasuk tentu saja humas. Termasuk tentu saja ada akuntannya. Kemudian ada penelitian dan pengembangan ya. Ini juga jadi karir di dunia pariwisata, di industri wisata. Ada pendidikan pariwisata khusus, ada majalah atau website yang khusus ngebahas pariwisata. Ada juga lembaga riset. Dan ini semua juga ada kepala sekolahnya, ada rektornya, ada ketua sekolahnya. Ada, kalau di jurnalisme ada pemimpin redaksinya, ada redakturnya, ada reporternya. Lembaga riset juga, ada guru besarnya. Jadi ini karir yang begitu banyak di dalam dunia industri pariwisata. Karir itu yang kita sebut sebagai sumber daya manusia. Belum lagi ada makan minum, ada restoran, ada food truck, ada kafe, ada pub, ada diskotik. Macam-macam. Ini butuh juru masak, barista. Di sana juga pasti ada direkturnya, ada manajernya. Sumber daya manusia yang digunakan ini begitu banyak juga. Jadi ini apa bedanya sih antara bar, diskotik, segala macam itu? Jadi makan minum ini selain restoran, ada kafe, ada pub, ada lounge, ada diskotik ya. Beda-beda banget namanya. Ya, karena memang beda-beda juga fungsinya. Kalau bar itu ya, bar, biasanya tamu yang datangnya itu santai ya. Memesan minumannya sendiri kepada bartender biasanya. Biasanya juga bar itu mirip seperti kafe, tapi menjual minuman beralkohol. Nah, biasanya anak-anak muda ke bar untuk nongkrong ya. Tapi ada yang namanya lounge. Lounge ini apa ini? Lounge ini biasanya beradanya di hotel bintang 5. Dan biasanya juga digunakan oleh pekerja bisnis. Jadi ini minum-minum formal ya. Tamunya juga sudah umum kalau pakai bajunya rapi. Jadi karena di situ biasanya untuk membicarakan urusan bisnis. Tidak hanya sekedar nongkrong gitu ya. Biasanya juga orang datang ke lounge ini untuk nunggu meeting. Harganya tentu lebih mahal. Ada juga yang disebut pub. Kalau di pub itu orang datang untuk minum-minum sambil ngobrol, berdiskusi. Beda ke diskotik. Kalau diskotik itu menikmati musik sambil, jadi ada musiknya, ada DJ-nya ya. Jadi minum-minuman beralkohol tapi dengan sambil berajojing begitu ya. Tapi kalau pub itu biasanya hanya untuk ngobrol sambil minum-minum. Kembali kepada sumber daya manusia yang diserap. Banyak sekali di sini, di makanan dan minuman. Ada lagi karir di industri wisata itu. Orang wisatawan kan biasanya juga ingin belanja. Mereka juga butuh belanja. Dari mulai butik ya, yang mahal-mahal, toko perhiasan. Ada juga yang pengen main ke pasar tradisional. Ada toko eceran. Toko grosir juga sama. Ini kan untuk mensuplai kebutuhan restoran, kebutuhan hotel. Mereka akan belanja di toko grosir.
ada hipermarket, kemudian ada minimarket. Ini juga menyedot begitu banyak sumber daya manusia. Ada juga yang khusus perjalanan. Perjalanan apa? Ada agen tiket ya, meskipun sekarang sudah mulai agen tiket ini diwakili oleh digital ya. Aplikasi-aplikasi digital yang menyediakan layanan tiket. Nah, di situ juga tetap aja ada direkturnya, ada akuntannya. Kemudian juga ada agen perjalanan. Agen perjalanan ini yang mempersiapkan perjalanan kita. Mau kemana, ada paketnya, berapa orang, nanti diantar oleh berapa orang, naiknya apa saja, nginepnya di mana saja. Ini biasanya yang mengatur agen perjalanan. Ini juga akan ada kantornya, akan ada manajernya, ada direkturnya. Selain itu juga ada pramuwisata. Pramuwisata ini karir yang bisa independen juga. Jadi bisa tidak terhubung dengan agen perjalanan. Anda bisa menghubungi pramuwisata, biasanya ini untuk dibimbing atau untuk diantar ke tempat-tempat wisata yang tidak umum ya. Jadi kalau ada orang dari Jakarta, dari Bandung, dari mana ingin main misalnya ke Baduy, ya tentu perlu pramuwisata. Biar sampai ke sana, biar tahu kemana alamatnya, biar enggak waktunya habis buat nanya-nanya ya. Jadi ini juga satu karir dalam industri pariwisata. Sumber daya manusia yang terlibat dalam industri pariwisata ini begitu banyak. Makanya ketika dunia terkena COVID-19, dunia pariwisata terpukul. Berapa banyak dari sumber daya manusia yang bekerja untuk kebutuhan industri pariwisata ini menjadi tidak punya pekerjaan karena tidak ada wisatawan. Karena wisatawannya yang bukan tidak mau, tidak boleh untuk bepergian untuk mengurangi resiko penyebaran COVID. Maka dari itulah disebut kita dunia pariwisatanya ini nyaris lumpuh. Tapi alhamdulillah sekarang bisa mulai bangkit lagi ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat. Slide berikutnya adalah sumber daya budaya. Kita wisata ke satu tempat, di antaranya itu pengen juga melihat budaya orang. Pengen juga mengetahui kesenian apa yang ada di sana. Jadi sumber daya budaya ini juga sangat penting untuk dikelola bagi sumber daya pariwisata. Tidak sedikit sumber budaya ini menjadi bahan promosi. Ini di Bali ada kebudayaannya menarik. Ini yang diekspos malah. Bukan sumber daya alamnya, tapi budayanya. Anda kalau datang ke Bali akan bisa menyaksikan kebudayaan di sana. Dan orang tertarik untuk datang ke sana. Jadi wisata budaya bahkan muncul istilah khususnya, wisata budaya. Wisata budaya itu apa? Budaya itu merujuk pada keseluruhan cara hidup yang dipraktikkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan sekedar kesenian ya, bukan sekedar tari-tarian. Itu budaya itu termasuk cara hidup. Wisata budaya ditawarkan menjadi satu sumber daya pariwisata. Mau ngapain? Wisatawan mau melakukan wisata dengan tujuan budaya. Biasanya wisatawan ingin mengalami, memahami, pengen kontak langsung dengan warga lokal. Ayo kita ke Baduy, karena di Baduy ada budaya yang unik, yang alami, yang tidak menggunakan peralatan-peralatan modern misalnya. Itu menarik. Dan orang datang ke sana ingin tahu bagaimana rasanya hidup bermalam tanpa listrik, mandi tanpa sabun, sungai yang masih jernih begitu ya. Bagaimana makanan yang dimasak oleh orang Baduy. Ini jadi wisata budaya. Nah memang variasinya banyak. Dari mulai seni pertunjukan, budaya ini ya. Seni rupa, festival, makanan tradisional, sejarah, pengalaman nostalgia, dan cara hidup. Jadi kalau tadi yang di Baduy itu masuknya cara hidup. Variasinya cukup banyak di wisata budaya ini. Ada seni pertunjukan. Datang ke sana, ayo di sana nanti kita akan nonton tari kecak. Seni rupa. Oh, di satu daerah banyak sekali pelukisnya. Festival. Oh, di sana ada festival kebudayaan. Ada makanan tradisionalnya. Oh, kita datang ke Padang, di sana ada makanan-makanan tradisional yang enak begitu ya. Ada sejarah, ada pengalaman nostalgia. Macam-macam sekali sumber daya yang bisa dimanfaatkan dari sumber daya budaya untuk sumber daya pariwisata.
Slide berikutnya, pemanfaatan sumber daya budaya. Apa yang bisa dimanfaatkan dari sumber daya budaya ini? Sumber daya budaya itu sekali lagi bukan hanya kesenian dan pertunjukan ya. Jadi ada biasanya juga di sana bangunan yang terkait dengan budaya. Ada monumen, ada museum, ada galeri seni, ada situs budaya ya. Ada studio seni, ada pura, ada candi, ada masjid. Ini sumber daya budaya juga. Nah, selain bangunan tentu saja ada pertunjukan. Ada drama. Di beberapa negara ini ada pertunjukan drama yang terorganisir, yang berlangsung terus-menerus. Kemudian ada sandra tari ya. Ada lagu daerah. Ada teater jalanan. Ada eksibisi foto ya. Di Belanda misalnya ada pameran yang memamerkan karya-karya foto jurnalistik terbaik setiap tahunnya. Ada festival ya. Ada festival dulu di Indonesia, ada festival Keraton Nusantara misalnya. Hari besar keagamaan juga termasuk. Membuat daya tarik wisata. Sumber daya budaya yang bisa dimanfaatkan untuk sumber daya pariwisata adalah perjalanannya itu sendiri. Kemana? Ya trekking lah, jalan-jalan ke tempat bersejarah. Atau menggunakan alat transportasi unik yang khas daerah tersebut ya. Misalnya jalan-jalan, berkuda, naik dokar. Kalau di Sumatera itu keliling ke Taman Nasional naik gajah begitu ya. Di Waikambas misalnya. Ini juga sumber daya budaya. Ada kuliner. Ayo kita datang ke satu daerah, melihat cara masaknya, cara membuatnya, cara menyajikannya, cara menyantapnya. Jadi wisatawan tertarik untuk melihat, oh bagaimana bisa melihat persiapan bikin kopi luwak gitu ya. Kopi luwak yang dimaksud ini kopi yang diambil justru bahan bakunya dari kotoran luwak. Mereka tertarik untuk datang ke sana, melihat luwaknya, melihat kotoran yang diprosesnya, bagaimana kotoran itu dipisahkan dari biji kopi, kemudian bisa disajikan, kemudian bagaimana cara menyeruputnya, gitu kan. Ini termasuk sumber daya budaya. Selain itu sumber daya budaya juga termasuk sistem pendidikan. Jadi kegiatan budaya yang ada di satu wilayah juga bisa menjadi sumber daya pariwisata. Ada sistem pendidikan, orang pengen datang, oh ngelihat kayak apa sih sistem pendidikan di sana. Ada sanggar ya. Oh di satu tempat ini ada tempat pelatihan menari, ada tempat pendidikan melukis. Atau teknologi. Teknologi canggih juga bisa pengen ngelihat cara melihat ini membikin alat transportasi atau teknologi tradisional. Pengen tahu bagaimana cara membajak sawah. Bagaimana cara menapadi misalnya. Terus ada cara kerja dan sistem kehidupan. Oh, bagaimana sih orang biar melakukan musyawarah desa, itu bisa jadi sumber daya budaya. Jadi semua kegiatan budaya kalau dimanfaatkan bisa menjadi sumber daya budaya. Kemudian ada yang terakhir itu yang disebut sumber daya minat khusus. Apa kok ini disebut menjadi sumber daya? Ya tentu, karena ada potensi yang bisa dimanfaatkan. Potensinya di mana? Di keinginan calon wisatawan. Sumber daya minat khusus ini disebabkan ada segmentasi pasar pariwisata. Jadi wisatawan itu ada segmentasinya. Jadi tidak semua orang suka datang ke Dufan misalnya, tetapi ada juga orang suka datang ke hutan. Nah, yang minat khusus ini biasanya ada istilah khusus ya. Jadi memang penanganannya juga harus khusus. Si calon wisatawan ini memilih destinasi wisata tertentu. Bahkan dia menentukan sendiri tempat wisatanya. Saya ingin berpetualang ke hutan rimba. Ini digadang-gadang menjadi tren pariwisata ke depan. Sumber daya minat khusus ini jenisnya macam-macam.
Jadi ada orang yang suka off-road. Ya kita sediakan fasilitas off-roadnya. Ada yang suka trekking. Ada yang suka panjat tebing. Kalau di kampus kita itu panjat dinding ya. Ada untuk berlatih panjat tebing, ada panjat dinding. Ada wisatawan yang ingin terjun payung. Ya kita harus fasilitasi. Ini potensi sumber daya minat khusus yang bisa kita tangkap. Kemudian sekarang muncul lagi ada minat khusus keluarga. Keluarga sekarang sudah bosen lah main ke kebun binatang misalnya. Oh saya pengennya dengan keluarga camping, tapi yang ramah terhadap keluarga. Campingnya yang nyaman karena akan bawa anak-anak. Kemudian ada, oh saya pengen ke taman hiburan. Ada shopping. Jadi sumber dayanya diproyeksikan untuk kebutuhan minat khusus pada wisata keluarga. Bahkan ada, wah saya sudah bosen lah lihat ikan yang ada di akuarium di SeaWorld. Ayo kita nonton ikan paus di alam bebasnya kayak apa sih gitu. Ini juga disediakan. Ini satu potensi sumber daya pariwisata yang cukup menjanjikan kalau ini dikelola dengan baik. Ada lagi orang-orang yang minat terhadap alam liar. Tren ke depan ya, kita anggap ini tren ke depan. Jadi orang yang pengen ngelihat burung itu kalau di alam liarnya kayak apa sih? Terbangnya kayak apa sih? Beranak pinaknya kayak apa begitu ya? Bertelurnya kayak apa? Mereka datang ke sana untuk melihat burung di alam liar. Ada juga orang yang pengen tertarik dengan geologi. Dengan bebatuan, dengan mineral ya. Ada yang saya pengen sukanya ke Taman Nasional. Ya silakan ke Taman Nasional. Berarti memang ini ada minat khusus. Ke hutan tropis. Seru sekali ya. Berpetualang ke hutan tropis, ke Taman Nasional. Ada juga minat khusus yang disebut affinity. Affinity ini semacam wisata-wisata khusus karena wisatawannya ya. Jadi ada yang untuk orang-orang tua ya, jalan-jalan misalnya. Disediakan khusus lah. Orang-orang tua yang ingin berpetualang, biasanya si orang tua memilih yang petualangannya lebih sedikit mengandalkan kemampuan fisik ya. Ada juga orang yang berkebutuhan khusus, ingin jalan-jalan. Nah ini disediakan juga. Karena ini penanganannya berbeda dengan wisatawan pada umumnya. Ada minat khusus ini, oh saya pengen wisata yang punya nuansa romantis. Nah, ini biasanya juga diminati oleh pengantin baru ya untuk bulan madu. Saya pengen nyewa pulau gitu ya. Saya pengen menikmati spa. Nah ini yang bernuansa-nuansa romantis ya. Pemanfaatan sumber daya minat khusus. Jadi tidak semua orang memilih sumber daya minat khusus ini. Tetapi pasarnya ada. Ada juga orang yang minat kepada sejarah. Bahkan di Jakarta sudah ada komunitas-komunitas yang bisa memandu untuk mengajak wisatawan keliling ke tempat-tempat bersejarah. Bahkan pada malam hari. Biar ada atmosfer yang berbeda. Atau juga orang-orang yang karena pernah nonton satu filmnya box office, kemudian mereka pengen datang ke sana, ke tempat syutingnya. Beberapa tahun lalu ada film Indonesia yang mengambil setting di Jogja ya. Dan setelah film ini laku, ditonton banyak orang, tempat syuting di Jogjanya itu mulai dari kafe dan tempat-tempat yang ada di film itu ramai dikunjungi orang karena pengen melihat aslinya seperti apa begitu. Sumber daya minat khusus lainnya adalah hobi. Ada yang travel fotografi. Beberapa fotografer traveler sudah membuka paket-paket khusus. Jadi ini sambil menyelam minum air. Jadi ketika mereka ingin mengulang lagi berangkat ke satu tempat destinasi, dia membuka paket. Ayo kita berangkat ke India, paketnya sekian hari,
bayarnya sekian. Jadi fotografer ini di samping dia bisa mengambil gambar, biasanya begitu ya, ada yang ngongkosi dan dapat kelebihan dari wisatawan yang ikut dalam paket tur mereka. Ada yang hobinya minum bir, jadi sediakan festival bir biar orang mabuk di situ ya. Ada bahkan yang hobinya judi, disediakan juga. Di beberapa negara ada tempat khusus yang menyediakan perjudian menjadi legal. Ini menyedot banyak orang dan katanya justru orang Indonesia juga menjadi pemain utama di sana ya. Orang kaya Indonesia juga menghabiskan banyak uang di tempat-tempat judi ini gitu. Tapi di Indonesia sejauh ini belum sampai ada tempat judi yang legal ya. Demikian untuk sumber daya pariwisata, pembahasannya dicukupkan sekian. Pastilah dalam pembahasan ini banyak kekurangan dan saya secara pribadi meminta maaf atas kekurangan-kekurangan tersebut, dan Anda bisa memperkaya hasanah dari materi sumber daya pariwisata ini dengan mencari referensi-referensi tambahan tentunya. Jadi tidak cukup hanya beberapa menit penjelasan yang ada dari slide ini. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatian yang Anda berikan. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.